warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa kembali bertemu untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat penting karena inilah yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kita ingin mengetahui tiga perkara ini, kemudian kita bisa merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini nikmat yang besar, kita dikasih hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Usul Tsalatsah, tiga landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Kita lanjutkan muqaddimah yang berikutnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini belum ya? Baik, mungkin dibaca terlebih dahulu. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Ketahuilah, semoga Allah memberi arus kepadamu untuk mentaatinya, bahwasanya al-hanifiyah adalah milah Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wabidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahu laha kama qala Allah Ta'ala. Dan dengan tauhid dan ikhlas itulah Allah memerintahkan semua manusia, serta untuk itulah Dia menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Makna agar mereka beribadah kepadaku di sini adalah agar mereka mengesahkanku. Wa amruna amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Dan yang paling agung yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perintah tauhid, yakni mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Wa adalumanaha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyeru menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Nah, barakallahu fiik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan muqaddimah yang berikutnya, yaitu tentang hakikat agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk untuk mentaatinya. Dan kita tahu begitulah perhatian dan kepedulian dari para ulama untuk orang-orang yang membaca karangan mereka atau untuk generasi yang mendatang agar selalu dikasih hidayah, dikasih petunjuk untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal Hanifiyata millata Ibrahim, adapun Hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwasanya engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan dalam beribadah kepadanya di dalam agama. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat Hanifiyata millata Ibrahim. Ya, apa itu Hanifiyah? Apa itu hakikat agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Hakikat agamanya Nabi Ibrahim adalah Al-Hanifiyah. Hanifiyah atau Al-Ahnaf itu maknanya adalah condong. Condong kepada tauhid, condong mendekat kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu Al-Hanifiyah. Jadi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala seringkali memerintahkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Begitupun kita umatnya Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita lihat dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti firman Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim yang hanifa, yaitu yang condong kepada tauhid. Kita juga umatnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Fattabi'u millata Ibrahim." Dan ikutilah oleh kalian agamanya Nabi Ibrahim. Setiap zikir di pagi hari kita diajari oleh Rasulullah untuk bersyukur kepada Allah karena berada di atas agamanya Nabi siapa? Ibrahim, ya. Sebagaimana doa yang kita baca di pagi hari, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim, ya. Kita dianjurkan untuk selalu berada di atas fitrah, di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada timbul pertanyaan, kalau begitu yang lebih afdal itu Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau secara umum yang lebih afdal dari manusia seluruhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul bashar atau khairul anam, manusia terbaik di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kebaikannya Rasulullah, keistimewaannya Rasulullah, ada yang lebih dahulu mendahului beliau. Ada nabi yang mendahului beliau, alias yang membuka jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada para nabi ini, maka tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari sisi nasab pun Rasulullah adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, kemudian dari keturunan Nabi Ismail sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah itu memilih Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisyan. Kemudian Allah memilih Bani Hashim atau memilih Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Seandainya tidak ada seorang yang soleh seperti Nabi Ibrahim, maka tidak ada generasi setelahnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, aku ini berkat doanya bapakku Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini kenapa saya menjadi nabi, kenapa saya diutus menjadi rasul, karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang mana rasul ini akan membacakan ayat-ayat, membacakan kitab kepada mereka, menyampaikan hikmah kepada mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah adalah manusia paling mulia. Tapi ada nabi sebelumnya yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Rasulullah dijuluki menjadi kekasih Allah, ada nabi sebelumnya yang sudah dijuluki menjadi kekasihnya Allah. Hanya ada dua nabi yang diberi gelar dengan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan seluruh bangsa Arab, seluruh manusia, ya seluruh agama mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya orang Islam saja yang mengagungkan Nabi Ibrahim, tapi seluruh agama. Orang Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim, orang Nasara, orang musyrik Arab, dan juga orang-orang Islam, semuanya mereka mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi, kenapa mereka mengagungkan Nabi Ibrahim? Karena mereka juga merasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi itu dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Dari Yakub ini punya banyak anak, ya. Salah satunya namanya Yahuda. Ada Nabi Yusuf, ya. Salah satunya ada namanya Yahuda. Nah, itulah garis keturunan orang-orang Yahudi. Kemudian dari Yahuda ini juga nanti akan menjadi cikal bakalnya orang-orang Bani Israel. Begitu Bani Israel, kalau Bani Israel agamanya Nasara, agama orang-orang Nasara, mereka juga mengagungkan Nabi Ibrahim karena Nabi Isa alaihissalam itu dari Bani Israel. Nabi Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa bin Maryam dari keturunan Bani Israel. Jadi sampai juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang musyrik Arab mengagungkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jalur siapa? Nabi Ismail. Tadi kita sebutkan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail punya keturunan banyak, yang paling menonjol adalah namanya Kinanah. Ya.
Kinanah ini punya keistimewaan, ya, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat bijak, rumahnya tidak pernah sepi. Ya, orang pengen makan datang ke rumahnya, pengen mencari keadilan, mereka datang ke rumah Kinanah. Ini orang yang sangat bijak, ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menonjolkan dari Kinanah. Kinanah punya keturunan banyak, yang paling ditonjolkan adalah Quraisy. Quraisy ini yang paling ditonjolkan dari anak keturunan Kinanah. Dari Quraisy ini punya keturunan banyak. Ya, Quraisy ini ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada yang lainnya. Nah, yang paling menonjol adalah dari Bani Hashim, ya, dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini punya keturunan banyak, yang paling ditonjolkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik Arab ini semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka semua saling mengaku, kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Yahudi mengaku kami pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasara juga mengaku kami pengikut Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik juga mengaku mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan mereka itu semua, bahwasanya makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Nasara, akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan, orang yang lurus, yang condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang musyrik. Ini membantah anggapan mereka, anggapan Yahudi, anggapan Nasara, anggapan orang-orang musyrik, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hakikat agama Nabi Ibrahim agar kita mengikuti agama Nabi Ibrahim tersebut. Ya, agama Nabi Ibrahim hakikatnya itu apa? Karena masing-masing agama ini ngaku-ngaku mereka juga pengikut Nabi Ibrahim. Maka perlu kita tahu hakikat apa agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa hakikatnya agama Nabi Ibrahim? Yaitu Hanifah. Apa makna Hanifah? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, itu hakikat agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau menyembah hanya kepada Allah saja dan mengikhlaskan di dalam beragama. Nah, orang-orang Arab mereka mengaku mengikut Nabi Ibrahim. Ya, mereka ketika didakwakan oleh Rasulullah, alasannya ini kami tidak temukan di ajaran nenek moyang kami. Rata-rata yang menghalangi orang-orang musyrik Arab masuk Islam itu karena alasannya ini tidak ada di ajaran nenek moyang kami. Selalu begitu alasannya. Samsina ada gambaran atau tidak? Baik. Maka seharusnya kalau mereka pengen berdalil dengan ajaran nenek moyang, harusnya mereka berdalil dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya mereka, tapi tidak dipakai sama mereka. Mereka hanya memakai ajaran nenek moyang yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari syariat Islam, menyimpang dari kebenaran, yang berbuat kesyirikan. Itu yang mereka akui, mereka andalkan. Sedangkan nenek moyang yang dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim tidak pernah mereka pakai. Kenapa? Karena Tuhannya cuma satu. Mereka pengen Tuhannya banyak. Kalau Tuhan satu tidak keren. Ya, kalau Tuhan satu itu enggak keren, gitu ya. Jadi harus Tuhannya banyak. Baik. Jadi sebetulnya bertentangan. Ya, mereka berdalil dengan ajaran nenek moyang, tapi justru yang dipilih nenek moyang yang tidak benar. Harusnya milih nenek moyang yang benar, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan hakikat agamanya Nabi Ibrahim adalah menyembah hanya kepada Allah saja dan ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas
wa khalaqahum laha. Untuk itulah, yakni untuk menyembah kepada Allah sajalah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembahnya kepada Allah saja. Dan perintah Allah ini dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para rasul. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beribadahnya kepada Allah dengan melalui perantara para nabi dan rasul. Sehingga setiap nabi yang Allah utus ke tengah-tengah manusia, ajarannya selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyampaikan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Atau dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun, kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Illa ana fa'budun, kecuali aku maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya Nabi Hud alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Dia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Begitupun kepada Nabi Syuaib, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Madian, kaum Madian, kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah saja dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Begitupun Nabi Saleh, kaumnya yaitu Tsamud, wa ila tsamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ghairihi ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, para nabi selalu mendakwakan untuk menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Wa khalaqahum laha, ya. Dan begitulah Allah perintahkan seluruh manusia, dan juga karena itulah Allah menciptakan seluruh manusia. Allah menciptakan seluruh manusia yaitu untuk menyembah Allah saja. Dalilnya apa? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira ini sudah ketemu semua enggak? Sudah ya? Takutnya nanti kelihatannya serius, ternyata halamannya nggak tahu ini halaman berapa ini, tapi kelihatannya serius. Taib. Taib, dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Adapun makna liya'budun, ya, untuk beribadah kepadaku, yaitu yuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku.
Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan seluruh makhluk ya yang ada di muka bumi ini, tidak hanya jin dan manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita runut di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, yaitu ada 3 tujuan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengenal Allah. Hal itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 12. Surat At-Tolak ayat 12. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan juga bumi seperti itu juga, yaitu bumi juga 7 lapis. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, ya, dan juga Allah menciptakan perkara-perkara antara langit dan bumi, yaitu kehidupan di alam ini. Allah menciptakan antara langit dan bumi kehidupan. Ya, ada makhluk, ada manusia. Lita'lamu, tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar mereka tahu Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi ini tauhid apa? Rububiyah. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan perkara antara keduanya, manusia, makhluk yang ada di kedua antara langit dan bumi, tujuannya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini tujuan yang pertama, untuk mengenal Allah. Tujuan yang kedua, kalau sudah mengenal Allah, maka beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Ayat yang kita baca ini. Tujuannya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, ya, adanya silih berganti kehidupan dan kematian di alam ini, tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang amalannya paling ahsan, yang amalannya paling bagus, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ahsanu amala, yang paling bagus amalannya, yaitu cara dia beribadah, cara dia menyembah Allah harus dengan cara yang paling ahsan, yaitu paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, yaitu untuk mengenalnya, kemudian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya, dan cara beribadah kepadanya pun harus sesuai dengan
tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Adapun perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara tauhid. Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Baik. Kalau kita betul-betul ya memperhatikan ayat-ayat yang semacam ini, ya misalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita akan sadar bahwa semua kehidupan kita ini adalah memang tidak untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk Allah saja. Kalau kita renungkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisalnya, seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh hembusan nafas, seluruh detak jantung kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita hadirkan. Setiap apa yang kita lakukan di alam ini, di dalam kehidupan dunia ini, semuanya untuk Allah, untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur untuk Allah. Kita tidur juga untuk Allah. Kita minum untuk Allah. Kita makan juga emang untuk Allah. Kita bekerja mencari nafkah, itu juga untuk Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada keluarga, kepada anak dan istri, itu juga untuk Allah. Kita berbuat baik kepada orang, kita tersenyum kepada orang, seluruhnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan, tujuan kita hidup ini adalah untuk ibadah, untuk mengabdikan diri, untuk mengesahkan Allah. Semata-mata semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sulit atau berat? Dan inilah PR kita semuanya. Jadi ketika belajar tauhid itu bukan hanya teori. Kalau tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, selesai sampai di situ. Ketika ditanya apa tujuan kita diciptakan, semua mampu menjawab tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Insya Allah mungkin semuanya juga sudah menghafal atau sudah mengetahui. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi bukan cuma itu saja. Tujuan terbesar kita selalu belajar tauhid bukan hanya untuk teori seperti itu saja. Tapi tujuan kita belajar tauhid adalah mempraktekkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita itu bisa mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari? Segala aktivitasnya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Dia membantu orang, dia bekerja, dia memberi, dia tidak memberi, dia marah, dia tersenyum, dia mencintai. Itu semua adalah tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sulit untuk kita realisasikan. Dan ini butuh proses yang sangat panjang untuk bisa mencapai kita semua aktivitas hidup ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan untuk belajar tentang tauhid. Kita ini baru tamat kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus belajar lagi usul salasa, rasanya kok bahasannya tauhid syirik saja. Kalau pembahasannya memang itu saja. Dari ulama manapun, dari ustadz manapun, kalau bahas tauhid ya babnya, kurikulumnya ya itu saja. Tapi yang paling penting gimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hidup ini adalah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu mengajari sahabat tauhid 13 tahun. Fase ketika di Mekah itu pelajarannya hanya tauhid. Belum ada pelajaran fikih, belum ada pelajaran apalagi rumah tangga, belum ada pelajaran bisnis, belum ada pelajaran yang lain-lain. Fokus ketika di Mekah 13 tahun yang beliau ajarkan hanyalah tauhid.
Kita baru belajar tauhid 1 tahun, 2 tahun udah merasa cukup. Itu pun belum sempat kita amalkan. Tidak cukup. Tauhid itu kita pelajari setiap saat, setiap hari, dan sampai kapanpun kita terus belajar tauhid, terus mendengarkan tentang tauhid, terus menyampaikan tentang tauhid, agar kita betul-betul tertancap dalam hati bagaimana seorang itu betul-betul mengabdi, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ya, hidupku, matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itulah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Maka mari selalu kita renungkan dalam benak kita bahwa setiap apa yang kita lakukan, gerak-gerik semuanya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan apa makna tauhid. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perkara yang paling besar diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Kata beliau, wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi di dalam ibadah apa saja? Semua ibadah, semua yang dinamakan ibadah maka harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah, ya, seluruh hidup ini pun harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah itu cakupannya sangat luas. Ibadah itu adalah kalimatul jami', ya. Kalimat yang mencakup, yaitu apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, dan apa-apa yang baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi itu makna ibadah, cakupannya sangat luas. Kalimat yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi segala yang diridhoi oleh Allah, segala yang dicintai oleh Allah, itulah ibadah, baik perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membagi, ya, ibadah itu ada ada 2 macam. Kalau bisa kita lihat di bab yang ke-53. Mohon maaf, bukan bab, ya, halaman 53. Bahwasanya ibadah itu ada 2 macam. Yang pertama ibadah kauniyah, yang kedua ibadah syar'iyah. Sudah ketemu? Baik. Ibadah kauniyah yaitu ketundukan kepada perintah Allah yang bersifat kauni, alamiah, dan ini menyangkut semua makhluk, tidak seorang pun yang dapat menghindarinya. Kita semua yang hidup di muka bumi ini adalah sedang tunduk kepada Allah. Kita semua ini, yang muslim maupun yang kafir, benda hidup maupun benda mati, semua yang ada di alam ini tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itulah makna ibadah secara kauniyah. Mau tidak mau kita semua terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Kita diatur sama Allah. Kita dibikin sakit, dibikin sehat, dibikin sukses, dibikin sengsara. Itu semua adalah dari Allah, tidak ada yang bisa menghindar. Nah, ini makna ibadah yang pertama, yaitu semua adalah hambanya Allah dan semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun makna yang kedua, atau sebelumnya, makna ibadah yang pertama ini yaitu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang pertama, ibadah kauniyah ini
tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak dikasih pahala, ya. Karena Allah menguji orang ini, karena Allah mentakdirkan orang ini seperti ini, maka dia dikasih pahala ini. Tidak. Karena ini sifatnya kauni. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu ibadah syar'iyyah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah syar'i, dan ini khusus bagi orang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, seperti dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadah syariah ini adalah khusus bagi orang-orang yang taat, mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah para rasul, yang mana mereka itu disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Baik. Jadi makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sebagian ulama mendefinisikan makna tauhid yang lain yang cukup kompleks atau yang cukup umum, ya, artinya mencakup segala sesuatu, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu ifradullahi fima khosaisillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan bagi Allah, mengesahkan Allah atau dengan apa yang menjadi kekhususan Allah, mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi kekhususan Allah. Nah, definisi ini sangat mencakup, ya, sangat mencakup semuanya. Jadi apapun yang menjadi kekhususan Allah, maka harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang menjadi kekhususan bagi Allah, seperti salat, seperti ruku, seperti sujud, seperti menyembelih untuk taqarrub, menyembelih untuk mendekatkan diri. Kemudian seperti minta pertolongan, berdoa, minta perlindungan, minta pertolongan di saat genting atau istighotsah. Ini semua hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu makna at-tauhid. Kemudian biasanya para ulama membagi lagi tauhid itu menjadi 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Berarti kalau rububiyah, kita mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah di dalam rububiyah Allah. Menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai alam semesta ini, maka kita esahkan hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang menciptakan, hanya Allah saja yang memiliki, ya, di dalam masalah rububiyah ini. Atau kita terapkan dalam masalah uluhiyah, berarti mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam masalah asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam asma dan sifat. Maka kalau kita tafsirkan Allah itu tauhid atau Allah itu esa dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Mungkin pernah kita sampaikan di sini, ya. Esa dalam apanya? Mungkin ada yang masih ingat? Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Esa dalam apanya? Tentunya dalam segala sesuatunya, ya. Allah itu esa dalam segala sesuatunya. Nah, contohnya mungkin pernah kita sebutkan ada 4, ya. Allah itu esa dalam 4 hal. Yang pertama, Allah esa sebagai Rabb. Allah esa sebagai Rabb. Yang kedua, Allah esa sebagai hak. Allah esa di dalam hak untuk disembah.
Yang kedua, Allah Esa di dalam hak untuk disembah. Yang ketiga, Allah Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mohon maaf, ini ada 3 ya. Allah Esa sebagai Rabb, Allah Esa di dalam hak untuk disembah, Allah Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah ini tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi semuanya itu diesakan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal ini. Rububiyahnya juga kita esakan Allah, uluhiyahnya juga kita esakan Allah, dan asma wa sifatnya juga kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya tadi sudah kita contohkan. Menciptakan, mengatur, memberi rizki, itu hanya Allah saja. Kemudian hak untuk disembah, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Dalam masalah asma wa sifat, bagaimana mengesakan Allah dalam asma wa sifat? Yaitu hanya Allah saja yang sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Makhluk tidak ada yang sempurna. Contohnya apa? Makhluk itu punya pendengaran, tapi pendengaran makhluk tidak sempurna. Makhluk itu punya penglihatan, tapi penglihatan makhluk tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, tapi pendengaran Allah sempurna. Penglihatan Allah sempurna. Penglihatan Allah sempurna. Allah bisa melihat, walaupun dari di atas arsy-Nya Allah bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang gelap gulita sedang merayap mencari makan. Allah bisa melihat. Kita punya penglihatan, tapi penglihatan kita terbatas, tidak sempurna. Kita hidup, Allah juga hidup, tapi kita hidup terbatas. Allah hidup tidak terbatas. Kita hidup tidak sempurna, Allah hidup sempurna. Nah ini mengesakan Allah di dalam asma dan sifatnya. Baik. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Adapun perkara yang paling besar dilarang adalah asyirku, yaitu menyekutukan Allah. Wa huwa, yaitu apa syirik itu? Da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa kepada selainnya bersama berdoa kepada Allah, atau berdoa kepada selainnya di samping berdoa kepada Allah. Nah inilah kesyirikan. Jadi syirik itu bukan berarti orang itu tidak punya agama. Syirik itu bukan berarti orang itu tidak menyembah Allah. Orang yang berbuat syirik itu bukan berarti dia orang ateis, tidak. Orang yang berbuat syirik itu dia juga menyembah Allah, dia juga minta dan doa kepada Allah, dia juga mungkin sholat, dia juga mungkin puasa, dia juga mungkin berhaji, bahkan sudah dipanggil dengan Pak Haji, tapi juga bisa terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, bisa menjadi musyrik kalau perbuatannya perbuatan syirik. Yaitu di samping menyembah Allah, di samping beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Itulah orang yang syirik, orang musyrik. Jadi jangan dikira orang yang selama ini sholat dia pasti beriman, dia pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau dia berbuat kesyirikan, sholat selama ini tidak dianggap. Walaupun dia sudah berhaji berkali-kali, tiap tahun dia berhaji, kalau dia berbuat kesyirikan, maka hajinya tidak dianggap, pahala hajinya hangus. Bahayanya perbuatan syirik. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan ini, beliau banyak membawakan dalil-dalil tentang bahayanya syirik. Kalau kita lihat di halaman 57,
Sudah ketemu? Baik. Nah, di antara dalil bahwa perbuatan syirik itu adalah perkara yang sangat membahayakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Bagaimana syirik menjadi kedzaliman yang sangat besar? Karena Allah yang memberi rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang menciptakannya, tiba-tiba giliran ibadah dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman yang sangat besar. Pengingkaran yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu dzambin a'dham?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata beliau, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan, Allah yang memfasilitasi semua kebutuhannya. Semua hidup ini Allah fasilitasi untuk manusia itu, tiba-tiba dia berbuat syirik kepada Allah. Zalimnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, kedzaliman yang sangat besar. Bayangkan ada seorang istri yang sudah dinafkahi, semuanya dipenuhi kebutuhannya, fasilitasnya semua dipenuhi, tapi dia baktinya sama suami yang lain. Maksudnya suami orang, dia baktinya sama laki-laki lain. Ya, semua kebutuhannya, apa yang dia minta dituruti sama suami tersebut. Tiba-tiba istri ini melayani laki-laki lain. Gimana perasaannya? Dolim atau tidak? Dolim. Ini manusia yang dia tidak seberapa memenuhi kebutuhan istrinya itu, hanya semampu dia. Ya, tidak semua apa yang diminta oleh istrinya dia turuti. Karena dia juga terbatas manusia. Itu saja manusia sangat tidak suka, manusia sangat marah ketika dikhianati. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang disejajarkan itu tidak satu level dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkhianat kepada Allah, kemudian dia menyembah makhluk yang sangat lemah, yang tidak selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini perbuatan yang sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah telah menciptakanmu. Dalam hadis yang lain, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak berbuat syirik dengannya sesuatu apapun, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang ketika bertemu dengan Allah, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun amal solehnya banyak, walaupun ibadahnya sangat banyak, akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam hadis yang lain, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang ketika meninggal dunia dia berdoa kepada selain Allah atau dia menjadikan tandingan bagi Allah di dalam doa, maka dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Baik. Nah, ini bahayanya perbuatan syirik, ya. Dan sering sekali kita sampaikan masalah kesyirikan ini dan juga bahaya-bahayanya, agar kita selalu waspada dan hati-hati, selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Taib. Kemudian dalilnya apa? Kalau perkara yang paling besar dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha
wala tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah saja dan jangan kamu menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Baik, kalau kita lihat ya, wala tusyriku bihi syai'an ini disebutkan dalam bahasa Arab yaitu an-nakira fi siyaqi an-nafyu. Nakira dalam konteks larangan. Nakira dalam konteks larangan. Maknanya apa? Yaitu memiliki makna bersifat umum. Ya, syai'an, ya, syai'an itu nakira. Didahului oleh kalimat larangan yaitu wala, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengannya syai'an, sesuatu apapun. Berarti apa? Apapun itu. Jangan kamu sekutukan dengan Allah sesuatu, maksudnya sesuatu apapun itu. Modelnya, jenisnya, siapanya, walaupun apapun, tidak boleh Allah itu disekutukan dengannya sesuatu apapun. Baik. Ini selesai muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Barulah beliau masuk pada inti pembahasan tentang usul salasah. Jadi usul salasah ini adalah beliau fokuskan untuk pembahasan secara global, sehingga pembahasannya hanya ringkas, kemudian mudah untuk dihafal, mudah dipahami, supaya bisa diamalkan. Karena dengan mengamalkan konsekuensi dari usul salasah ini, insyaallah orang akan selamat di alam kubur nanti. Baik, kita bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan padamu apakah al-usul as-salasah, tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, maka jawablah: pertama, pengetahuan hamba tentang Rabbnya; kedua, pengetahuan tentang agamanya; ketiga, pengetahuan tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa idza qila lak, apabila engkau ditanya. Jadi metode yang beliau pakai di sini adalah metode tanya jawab. Jadi memang metode seperti ini sangat digemari oleh orang yang mendengarkan. Ketika orang mendengarkan, ketika ditanya, maka ada respon. Begitupun metodenya beliau di sini. Wa idza qila lak, apabila kamu ditanya, mal usulul tsalatsa, apa itu tiga landasan pokok? Allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib atas semua manusia mengetahuinya. Faqul, maka jawablah: ma'rifatul 'abdi rabbahu. Yang pertama, mengetahui seorang hamba mengetahui tentang Tuhannya, atau seorang hamba mengenal Tuhannya. Wa dinahu, kemudian seorang hamba mengetahui agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan seorang hamba itu mengetahui atau mengenal tentang siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi inilah pokok pembahasan dari usul salasa: mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita jelaskan bahwa maksud dari mengenal Allah yaitu mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui dua cara. Yang pertama melalui ayat-ayat syar'iyyah, yang kedua melalui ayat-ayat kauniyah. Ya, dari ayat-ayat kauniyah berupa tanda-tanda ciptaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah. Ini ayat-ayat kauniyah. Ataupun ayat-ayat syar'iyyah atau Qur'aniyah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah memperkenalkan tentang dirinya.
maka seorang hamba itu selalu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh jujur, manusia itu pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur. Karena semua manusia sudah difitrahkan untuk mencari sesembahannya, mencari Tuhannya. Itu fitrahnya semua manusia. Jadi tidak benar ketika ada orang ateis mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Nah, itu hanya kesombongan. Itu hanya sombong saja. Dalam hatinya ada kecenderungan, ada kecondongan untuk mencari sosok untuk dia agungkan, sosok yang dia sembah. Itu fitrahnya manusia. Sehingga buktinya dari masa ke masa pengikut ateis itu hanya segelintir. Tapi pengikut penyembah setan, nah itu banyak. Pengikut penyembah setan misalkan, wah itu di mana-mana. Bahkan banyak pengikutnya. Pengikut penyembah monyet, wah itu juga banyak. Penyembah ular, banyak pengikutnya. Karena fitrah manusia, manusia itu difitrahkan untuk menyembah sesuatu. Sehingga kalau dia tidak mendapatkan sesembahan yang benar, dia tidak mendapatkan sesembahan yang sesuai, dia akan menyembah apapun itu, walaupun yang paling terhina sekalipun dia akan sembah. Apalagi kalau di negara-negara tertentu ya, menyembah hal-hal aneh gitu ya. Menyembah, katakanlah menyembah sapi ya. Menyembah monyet ya. Menyembah tikus juga ya. Nah, menyembah api, menyembah bulan, menyembah matahari ya. Hal-hal yang tidak logis, hal-hal yang sepele itu mereka sembah karena tidak menemukan sesembahan yang cocok, sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita ini menemukan sesembahan yang benar. Kita mendapatkan hidayah, menemukan sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali manusia yang tidak menemukan sesembahan yang benar. Jadi Allah sudah memperkenalkan dirinya. Manusia kalau jujur, dia akan tahu kalau segala ini pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal agamanya, ya, mengenal agama Islam dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pembahasan tentang mengenal Allah. Waktunya cukup insyaallah. Masih semangat ini? Tapi kelihatannya kayaknya lumayan ya. Baik, kita carikan dulu. Baik, ini kita runding bersama. Kira-kira kita lanjut atau sampai di sini? Sambil minum monggo. Lanjut aja ya. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Nah, anak senang dengarnya kalau seperti ini. Semangat berarti ya. Baik, kita bahas landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah. Tafadhal, bisa dibacakan. Halaman 67. Landasan pertama, mengenal Allah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, jika ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku Allah yang mentarbiyahku, mengaturku dan mentarbiyah segenap alam ini dengan segala nikmatnya, dan dialah sembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya,
Dalilnya adalah firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu ma siwallahi 'amun wa ana wahidun min dzalikal alamin. Dan semua yang selain Allah adalah alam, makhluk, dan saya salah satu dari alam tersebut. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka faqul biyadihi wa makhluqatihi. Jika ditanyakan padamu, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka jawablah dengan ayat-ayat, tanda-tanda, dan segenap makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tandanya adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Fusilat ayat 37. Wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi serta segenap makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan sebagian dari tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya saja. Fusilat ayat 37. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafizan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Al-Araf ayat 54. War-Rabbu wal ma'bud. Wa dalilu qaulu ta'ala, Ar-Rabb adalah al-ma'bud, yang disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 21-22. Allah Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya'i wal mustahiqu lil ibadati. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak untuk disembah. Nah, barakallahu fiik. Baik, mengenal landasan yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila lak, seandainya engkau ditanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Katakan, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Tuhanku adalah Allah yang telah mengaturku
dan juga mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki sesembahan kecuali hanya kepadanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tradisinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau selalu membawakan dalil-dalil ketika menyebutkan suatu perkara, selalu membawakan dalil baik dari Al-Qur'an, dari hadis, dan terkadang dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau itu dalil yang familiar, dalil yang sudah kita sering dengar, supaya kita ini paham ternyata ayat-ayat yang sering kita baca, sering kita pakai, yang tidak asing bagi kita, itu sebetulnya ayat-ayat yang sangat dalam maknanya. Nah, contohnya apa? Dalil yang belum bawakan ini yaitu surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya, yaitu Allah adalah Rabbul Alamin, pengatur, pencipta, pemilik alam semesta. Maka ini dijadikan dalil ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Dan Allah itulah yang mengatur semua alam semesta ini, mengatur kita, mengatur bumi, mengatur seluruh alam semesta ini. Kalau begitu, dialah yang berhak untuk disembah. Sebagaimana kalau kita lihat runutan dalam surat Al-Fatihah, setelah Allah memperkenalkan dirinya, Allah itu Rabbul Alamin, kemudian Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah masih memperkenalkan dirinya Maliki Yaumiddin, Allah itu yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Setelah itu, kalau kita sudah mengenal Allah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai raja, Allah sebagai yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat-sifat yang seperti itu. Kalau begitu, maka sembahlah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini namanya konsekuensi, ya, atau kelaziman dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kelaziman dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kalau orang itu mempercayai tauhid rububiyah, harusnya sudah menjadi kelaziman dia harus tauhid uluhiyah. Dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat kontradiktif kalau orang yang mengakui tauhid rububiyah tapi dia tidak mentauhidkan uluhiyah, ini sangat kontradiktif secara logika. Dia mengaku hanya Allah saja yang menciptakan, dia percaya hanya Allah saja yang memberi rizki, dia percaya hanya Allah saja yang memiliki alam ini, dia percaya hanya Allah saja yang berkuasa atas segala sesuatu, dia percaya itu. Tapi kok dia nyembah kepada selain Allah juga? Logis atau tidak? Tidak logis. Berarti ada yang bermasalah dari cara berfikirnya itu. Dan itu disebabkan oleh apa? Ada syaitan, ada peran syaitan yang bermain untuk menggelincirkan pemikiran manusia supaya tidak waras, sehingga pemikirnya tidak logis. Makanya orang yang berbuat syirik kepada Allah pasti tidak waras, walaupun kelihatannya dia profesor. Mungkin kita pernah ceritakan, ya, profesor yang membaluri badannya dengan air kencing sapi. Ketika ada seorang mahasiswa yang penelitian bersama profesor tersebut, dia mencium bau yang tidak sedap. Dia tanya, ini bau apa? Kata profesor, hadza baulu ilah. Ini bau air kencing Tuhan. Profesor
Jadi pakai air kencing sapi untuk membaluri tubuhnya. Air kencing Tuhan. Jadi kalau kita kan anggapannya namanya profesor itu kan tingkat kecerdasan, tingkat keilmuan itu sudah tinggi gitu ya. Tapi kok pikirannya tidak logis. Jadi tidak sinkron atau kontradiktif. Orang yang berbuat kesyirikan itu kontradiktif dengan logikanya. Dia percaya Allah yang menguasai segala sesuatu, tapi ketika giliran berdoa, giliran menyembah, dia menyembah kepada makhluk yang tidak memiliki segala sesuatu tersebut. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam. Apa itu alam? Yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu selain daripada Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah itu namanya alam. Ya. Jadi ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam barzah, ya, semuanya itu alam. Yang penting selain dari Allah itulah alam. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhannya semesta alam, berarti Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini. Jadi selain daripada Allah itulah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Wa idza qila lak bima arafta rabbak, kalau kamu ditanya dari mana atau dengan apa kamu mengenal Tuhanmu, faqul, maka katakan bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Tuhanku dari ayat-ayatnya dan dari makhluk-makhluknya. Dari ayat-ayatnya, ya, tadi kita jelaskan, yaitu ada ayat Quran atau ayat syar'iyyah, ada ayat kauniyah. Nah, kalau dinamakan ayat-ayatnya berarti memang ada ayat-ayat atau ciptaan-ciptaan Allah yang memang disengaja untuk dijadikan ayat, untuk dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menjumpai dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan misalkan wa min ayatihi, atau di sini mungkin Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan beberapa contoh tentang ayat-ayat tersebut. Baik. Baik. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lailu wan nahar, ya, siang dan malam. Atau di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil, ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan juga siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan juga rembulan. Nah, ini ada ciptaan-ciptaan Allah yang sangat besar, dan Allah sengaja jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita maknai bahwa dengan mengamati ayat-ayat yang semacam ini, maka kita akan mengenal siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamati adanya siang dan malam, ya. Maka manusia itu nantinya dia akan mengenal siapa dirinya. Siang dan malam, ya. Dari misalkan dari malam atau dari siang kemudian mulai redup, sore hari kemudian mulai masuk malam hari, kemudian siang lagi. Maka manusia bisa mengambil pelajaran bahwa begitulah manusia. Mereka awalnya lemah, kemudian mereka punya kekuatan, kemudian nanti menjadi lemah kembali, seperti cahaya.
ya, yang awalnya hanya lemah, yaitu waktu subuh tidak ada cahaya, kemudian cahaya masih samar-samar. Setelah subuh kemudian baru mulai ada muncul cahaya terang, masih lemah, belum panas. Nanti siang hari baru panas, kemudian nanti sore hari mulai melemah lagi, dan begitulah ciptaan manusia. Kemudian bulan juga ketika dia terbit dari lemah, ya, bulan yang hanya mungkin bulan sabit atau bulan yang kecil, umurnya masih sekian, kemudian baru nanti sampai puncaknya menjadi bulan purnama. Setelah bulan purnama dia akan kembali lagi mengecil sampai hilang dan seterusnya. Dan dari situ manusia bisa mengenal siapa penciptanya. Manusia tahu berarti jati dirinya adalah dia dari yang lemah, kemudian nanti dia akan kembali kepada yang lemah, dan yang menguasai itu semua adalah yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Adapun makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaan Allah, yaitu seperti langit dan bumi, langit yang 7 dan bumi yang 7, beserta keduanya, yaitu segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi tersebut. Dalilnya apa? Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Nah, di sini Allah peringatkan, walaupun makhluk-makhluk itu makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat besar dibandingkan dengan manusia. Matahari dan bulan ini kalau dibandingkan dengan manusia itu sangat besar makhluk ini. Walaupun makhluk itu sangat besar, itu hanya menjadi tanda saja. Jangan kalian jadikan itu sebagai sesembahan. Wala la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud, jangan kalian sembah matahari ataupun bulan walaupun dia makhluk yang besar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Melainkan sembahlah, sujudlah hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul orang yang menyembah Allah. Kalau kamu mengaku menyembah kepada Allah, maka jangan menyembah kepada selainnya. Taib. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun mungkin kita coba sampai di sini. Kita akan bahas mungkin di pertemuan yang akan datang dengan melanjutkan pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah. Ada ini? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manusia tidak disebutkan di sini terkait dengan tumbuhan dan hewan itu apakah sudah termasuk? Nah, segala sesuatu selain daripada Allah adalah alam. Berarti apapun itu di dunia ini yang kita lihat, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada matahari, ada bulan, ada gunung. Itu yang kita lihat. Ada juga yang tidak kita lihat. Ada jin, ada malaikat, ada alam barzakh, ada alam akhirat yang belum kita lihat. Itu semua ada surga, ada neraka, ada arsy, ada kursi. Itu semua belum kita lihat. Nah, semua itu yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat, itu semua adalah alam selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi Allah adalah satu-satunya. Satu-satunya yang satu. Satu-satunya yang satu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.